Seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah ada di 5 Sa'ban. Berarti hanya tinggal menghitung hari kita akan masuk ke bulan begitu mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala jor-joran, the big sale istilahnya, diskonnya gede-gedean yang Allah nggak kasih kecuali hanya di bulan Ramadan ini. Seluruh amal dilipat gandakan. Kalau hari biasa dilipat gandakan bi asri amthaliha 10 kali lipat ila sab'imi'ati di'fin sampai 700 kali lipat. Ini di hari biasa nih. Kalau di Ramadan ini udah nggak masuk hitungan. Allahu yudha'ifu liman yasha. Karena Allah akan melipat gandakan segede-gedenya. Nah, inilah kelebihan keutamaan bulan suci Ramadan. Maka dari itu sedikit kita ngulang pelajaran kita. Kalau pada biasanya kita masih meneruskan bab janaiz, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan beberapa etika, beberapa adab, beberapa aturan yang Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan Rasulullah tentang ya adab-adab berpuasa. Wa akmalul adabi wa a'zamuhu wal adabu ma'allahi jalla wa ala bi ta'zimi amrihi wa nahyihi wal qiyami bihaqqihi. Waliza fa inna likulli ibadatin adaban fas-salatu laha adabun wal hajju lahu adabun was-shaumu kadzalika lahu adabun 'azimah la yatimmu illa biha wa la yaqmulu illa bi adaiha. Adab tertinggi dalam pelaksanaan ibadah itu pertama kepada Allah. Bahwa kita harus tetap sadar apapun nama ibadah tersebut itu yang nyuruh Allah. Maka jangan pernah menyepelekan. Jangan pernah menyepelekan ibadah tersebut. Apaan puasa? Jangan. Ini puasa perintahnya Allah. Kalau apaan rapat, boleh nggak apa-apa. Tapi apaan sholat, apaan puasa, ini namanya nyepelein. Dalam bahasa agamanya istighfaf, merendahkan. Maka bisa jadi saat seseorang melecehkan seperti ini, meremehkan satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan apalagi wajibkan, ini tidak menutup kemungkinan orang tersebut bisa dikatakan keluar dari agama atau diistilahkan murtad. Nah, maka kalau kita ini diajarkan termasuk adab tertinggi, ya, yang pertama adab kita kepada Allah, ya, yaitu pada setiap perintah, pada setiap larang. Semua ibadah itu memiliki etika, memiliki adab, memiliki aturan, dan ibadah tersebut belum akan dianggap sempurna kecuali ya dengan melaksanakan ya aturan-aturan tersebut, etika-etika tersebut, adab-adab tersebut. Begitu juga wa adabus siyam, begitu juga adab-adab puasa. Nah, adab-adab inilah yang harus kita pelihara pada saat melaksanakan puasa. Ingat, puasa ini perintah Allah. Saat puasa ini perintah Allah, pelaksanaannya jangan mau-mau kita. Harus maunya Allah. Ingat ini tuh. Sholat mungkin. Ini perintah Allah. Pelaksanaannya harus maunya Allah. Nah, maunya Allah itu bagaimana? Nah, itu yang dicontohin oleh Nabi.
Sama puasa juga perintah Allah. Ngelaksanainnya ya bukan atas dasar pikiran kita, nafsu kita, tapi ya ngelaksanainnya atas dasar maunya Allah. Maunya Allah dalam pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Faminal adabil wajib ayyaqum as-saimu bima aujaballahu alaihi minal ibadatil qawliyati wal fi'liyati wa min ahammiha as-salatul mafruḍah allati hiya akadu arkanil Islam ba'da shahadatain wa yajibu 'ala as-saimi al-muhafazatu 'alaiha wal qiyamu bi arkaniha wa syurutiha wa adahi ma'al jama'atil muslimin wa kullu dzalika min at-taqwa allati suri asyamu min ajliha. Termasuk adab-adab yang wajib pada saat kita melaksanakan puasa. Yang pertama adalah sholat yang harus kita jaga. Jadi nggak ada istilah orang puasanya rajin sembahyang yang nggak ada. Clear, nggak diterima sama Allah. Orang puasanya rajin, terus tidur mulu, tidurnya di masjid lagi, nggak sembahyang-bayang, nggak kelar udah. Kecuali memang tidurnya dia lupa, tidurnya kayak Mang Ali kalau puasa tidurnya lupa, bisa 3 hari tidur bangun Mang Ali. Kalau tidur lupa mah nggak apa-apa. Ini ada pertama nih. Ini ada pertama bahwa yang harus kita laksanakan pada saat puasa ya kita jangan pernah tinggalin sholat. Jadi kalau ada orang puasa nggak kesembayang, nggak aci udah itu kelar. Nggak ada artinya tuh puasa. Puasanya bener banget, nggak dikata bener. Siapa yang bilang puasa kita bener kalau kagak sembahyang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang puasa kita diterima oleh Allah kalau kagak sembahyang? Siapa yang ngomong? Oke. Kalau udah enggak sholat lo udah kagak ada urusannya, nggak ada urusannya. Apapun amal ibadah yang dilakukan, kalau sembahyangnya enggak ditolak, selesai. Dia itu hajinya rajin banget, umrohnya kan kagak sembahyang. Tuh haji sama umroh nggak diterima. Orang yang pertama ditanya di akhirat sholat. Nah, makanya adab yang paling tinggi dalam pelaksanaan sholat, dalam pelaksanaan puasa, yang pertama jangan pernah berani ninggalin sholat. Wa minal adabil wajibat, nah ini juga yang harus kita perhatikan, termasuk etika-etika wajib, aturan-aturan wajib yang harus kita laksanakan. Ayyajtani basaimu jami'a ma harramallahu alaihi minal aqwali wal afwal. Termasuk adab yang wajib yang harus kita laksanakan adalah seorang yang berpuasa ini wajib menjauhkan seluruh apa yang Allah haramkan dari ucapan ataupun perbuatan. Ini kalau ini nggak dilaksanain, Pak, puasa kita udah nggak bakal dianggap sama Allah. Jaga mulai wa yahfazu lisanahu anil kadhibi wal ghibati wan namimati was sabbi wasyatmi wa fuhsil al qaul. Maka mulai jaga lidah kita dari bohong. Kecuali bohong yang dibenarkan oleh agama. Lagi puasa jam 9 habis salat sunnah di Rahmatul Ummah, ada maling, maling dikejar-kejar sama masyarakat. Kalau ketangkep dibakar tuh maling. Akhirnya dia masuk ke dalam masjid atau ke kamar mandi masjid. Kemudian masyarakat nanya yang pada bawa parang, bawa cerulit, "Pak, ngelihat orang maling nggak, Pak, kemari?" Nah, kalau bohong dalam kondisi seperti ini menurut kacamata dibenarkan. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan nyawa. Ya kalau kita jujur mati itu orang. Benar nggak? Mati bisa dibakar. Bohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang ini termasuk dianggap bohong tapi nggak dianggap dosa. Tapi selain daripada itu, ini termasuk yang harus dan wajib kita pelihara lidah kita dari berbohong saat lagi puasa. Wal ghibah. Ini berlaku bapak-bapak, ibu-ibu, malam dan siang.
Bukan siang doang. Lah kalau siang doang malamnya habis tarawih ngancam, nggak apa artinya? Itu model kayak kita begitu. Siang mah kagak ngomongin orang, ditahan, ntar habis sore, habis maghrib nyonggel. Sanu, gue tadi kagak mau ngomong pagi-pagi, kita lagi puasa. Ada apaan sih emang? Itu dia Mang Ali. Kenapa Mang Ali? Mang Ali nggak tahu. Ah udah, sama aja Pak. Siang malam Pak Paket, kalau puasa itu siang malam. Kagak ada istilahnya siang berpengaruh malam, enggak. Gitu. Rusak puasa. Makanya kalau mukmin laki-laki dan perempuan bisa melaksanakan puasa, dia jaga lidahnya dari bohong, dari gibah, dari ngadu domba, dari mencela, dari menghina, dari merendahkan, melecehkan, dari ucapan-ucapan yang jorok. Dia bisa jaga dalam 29 hari siang malam, itu orang pasti benar. La'allakum tattaqun. Lah masa Allah bohong, Pak? Mustahil bagi Allah bohong, mustahil bagi Rasulullah bohong. Orang Allah bilangkan, Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti takwa. Cuman itu, lidahnya dijaga dari bohong, dari ghibah, ngadu domba, nyela, ngerendahin, ngatain, omongan jorok siang dan malam. Mulai dari kapan? Mulai dari tarawih pertama. Udah kagak ngomongin orang udah. Besok kagak, besok terus udah kagak ngomongin orang, kagak nyela orang. Lah kagak ngomong-ngomong. Kalau itu lebih baik, ya jangan pernah ngomong sama orang. Apalagi begaul sama temen yang bahasa tukang ngomongin orang, udah cut. Lu jangan main ke rumah gua. Lah gua tapi gua kagak punya kopi. Udah kagak, bodo amat, paketin aja. Misalkan gitu. Benar enggak? Lah mendingan cut. Karena model-model kayak kita ini masih model-model kagak tahan. Kalau mulain mah model kayak kita kagak, cuman kalau udah dipancing suka dutrun. Bener kagak? Suka ngikut aja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan puasa kita. Wa yahfazu basarahu 'anil nazar ila al-muharramat. Lidah udah kita jaga nih dari apa yang Allah haramkan. Ya, saya ulang, dari bohong, ghibah, ngadu domba, ucapan jorok, nyela orang, ngelecehin orang. Kemudian wa yahfazu basarahu 'anil nazari ila al-muharramat. Kemudian yang wajib dia jaga pandangannya dari seluruh apa yang Allah haramkan. Lihat bini boleh mukanya aja. Itu pun jangan lama-lama. Biasanya ujiannya itu kalau udah habis sahur, ngeliat bini kayak bidadari bini rasanya. Itu saya coba habis maghrib balik kayak topo lagi. Emang begitu, Pak Mujaki ya Pak Mujaki. Pak Mujaki ya, jadi jaga tuh mata kita. Kapan itu? Siang dan malam. Udah nggak ada dah apa-apaan tuh yang merusak mata. Ya, yang haram-haram udah. Siang dan malam. Maka zaman Gus Dur saat Ramadan itu semuanya diperhain, enak juga itu begitu. Artinya salah satu alasan beliau rahimahullah itu agar orang ini benar-benar bisa konsen ibadah, benar-benar bisa dapat takwanya. Biarin diliburin sebulan, pemasukan negara kurang, kan gitu ya. Pemasukan negara kurang, tapi orangnya pada benar. Orangnya pada benar. Artinya selesai Ramadan, selesai puasa, kagak ada yang korupsi karena udah bertakwa. Kenapa? Oh sekolah ya? Oh kalau kerja enggak? Oh iya kerja. Oh iya benar. Oh iya benar. Oh sekolah ya? Oh iya benar. Maaf salah. Nah jaga mata dari seluruh pandangan yang diharamkan. Kapan jaganya? Siang dan malam. Wa yahfazu uzunahu anil istima'i lil haram.
Udah matanya dijaga, kupingnya juga dijaga. Jangan puasa apa aja dilihat, apa aja didengar. Ya, karena kalau di kita itu ada istilah ngabuburit. Ada istilah ngabuburit. Asal udah jam 5:30, udah setengah jam, 1 jam mau maghrib, rame itu di taman. Rame itu di taman, mana aja rame. Laki perempuan yang lari, yang pakai tanah hawa, yang pakai kutang. Kalau kita tanya, puasa enggak? Puasa saya alhamdulillah, tapi pakainya segini. Nah yang rusak, yang puasa. Gua nggak apa-apa, nggak sengaja tapi ngelirik lagi. Emang mata lu kotok. Makanya bener juga Pak, kalau ada orang bilang tuh udah lebih baik tidur dah daripada melek. Karena kalau zaman sekarang setannya udah kita pegang nih Pak. Gatel aja, kita makan gatel banget kalau kagak pegang handphone. Nunggu maghrib, scroll. Ada yang main poli pakai ngeliatin. Lagi puasa, brother. Iya bener gak? Loh, Bang Pian aja tuh. Bang Pian aja yang udah tua masih kegoda, apalagi Turmuzi Abdul Jalil. Bener gak? Oh iya Pak, kalau urusan begitu Pak Jaris, waduh, kita tuh, Pak Haji Muzaki yang tuaan aja, bukan main poli pantai. Pokoknya yang paling keren udah Ustadz Husain. Dia mah di masjid aja. Dia kagak ngapa-ngapain. Emang selamat Pak. DKM yang pengurusannya terkait sama masjid kayak Bang Muarif itu, di masjid aja udah selamat pasti. Selamat, pahalanya banyakan. Apa yang mau dilihat? Ngelihat TikTok di masjid mah jengah, yang ada dibaca Quran. Nah makanya kenapa Ramadan itu adalah bulan ibadah, bulan Al-Quran, bulan zikir, bulan istighfar, bulan sholawat. Kenapa? Karena biar kebiasaan mata, kebiasaan telinga, kebiasaan mulut yang kurang terkontrol selama 11 bulan ini, itu balik lagi menjadi biasa kepada hal-hal yang baik. Makanya sibukkan baca Quran, sibukkan melihat Quran, sibukkan dengar yang baik-baik. Kapan? Siang malam. Nggak ada siang doang, malamnya nonton tancap. Nggak ada. Wa yahfazu batnahu an kulli maksabin khabithin muharramin. Terus yang wajib dijaga juga perutnya dari seluruh usaha yang haram. Jadi kita kerja, puasa, tapi kerjaan kita haram. Apa yang haram? Lah apa aja udah yang diharamkan oleh agama kan kita udah paham. Kalau itu kita kerjain buat usaha kita, memang selama ini usaha kita di situ, makan kita di situ, dan itu yang diharamkan. Kalau ini kita lakukan saat berpuasa, ini akan berpengaruh. Makanya tapi alhamdulillah semua kerja pada baik. Mudah-mudahan halal semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena nggak ada yang tukang suplai narkoba, ganja nggak ada, alhamdulillah. Allah selamatkan kita deh ya Allah. Ya. Karena kenapa? Nah ini satu alasan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih, qala Nabi SAW, man lam yada qaula dzuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada qaula dzur, siapa orang yang enggak ninggalin ucapan dosa, bohong, gibah, ngadu domba, nyela, ngomong jorok, itu namanya qaula dzur. Siapa orang yang kagak ninggalin ucapan-ucapan itu saat sedang berpuasa, wal amala bihi, dia juga enggak ninggalin, tetap ngelakuin
ngomonglah iya, ngelakuin ya iya. Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka udah nggak perlu dia, udah nggak perlu lagi pakai kagak makan, kagak minum. Allah udah kagak demen. Allah udah kagak demen. Maknanya apa? Udah kagak ada pahalanya. Dan lagi puasa pakai nonton voli pantai. Ya Pak Muzaki ya? Hah? Aus lagi. Jangan Pak Rahmat. Udah nggak perlu dia puasa lagi, udah nggak perlu. Walaupun secara hukum hal-hal yang diharamkan ini saat terjadi itu tidak membatalkan puasanya. Ya, yang akan dibatalkan itu adalah pahala. Kalau puasanya kalau dia sampai maghrib dihitung dia telah melaksanakan puasa. Cuman kagak ada artinya tuh puasa. Lah kalau kagak ada artinya kagak bakal jadi pintu nanti di surga. Nggak bakal nanti malaikat-malaikat bidadari itu manggil kita dari pintu royal. Kagak bakal. Mana puasa lu? Lah asal puasa pakai nongkrong di pos ronda. Gue mah nggak makan katanya Ji. Lah terus ngapain? Nongkrong aja nungguin maghrib. Segala apaan aja diomongin di pos ronda. Padahal udah sayang banget. Dari habis subuh dia sholat jamaah, terus dia pulang, dia tidur dikit, terus lepas tinggal setengah jam maghrib pakai nongkrong. Bukannya dia ngaji, nongkrong ngomongin orang. Lu kenal nggak sama Mang Ali? Nah, Mang Ali mana sih? Mang Ali itu konglomerat baru. Kenapa? Masa dia puasa-puasa ngegandeng perempuan? Lah ngapain diomongin itu? Gibah. Padahal ngomongin Mang Ali. Bukan kita yang gandeng cewek. Lah terus bagaimana kalau puasanya Mang Ali pakai gandeng perempuan? Lah dia udah dari kemarin gatal. Wa umira sa'imu bihifzi lisanihi 'anil lagwi wa fuhsil al-qawli wal jahli 'alan nas 'alan nasi hatta wa in ta'arrada lil adha min ghairihi yaqulu sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'imun muttafaqun alaih. Sampai apalagi sih memang berawal dari kita ngomong yang kagak benar. Satu ketika kita dipancing emosi, dipancing seseorang ngina kita, nyela kita, ngajakin ribut. Di situ Nabi pesennya, sabar, bilang aku lagi puasa. Maknanya kalau satu ketika kita terpancing emosi karena seseorang yang mencela kita, kalau satu ketika kita lagi puasa terpancing karena orang ngajak ribut kita, itu akan berpengaruh dengan puasa kita. Makanya saat kondisi seperti itu Rasulullah bilang sampai 3 kali, inni mru'un shaimun, aku lagi puasa bang, saya lagi puasa pak, maaf pak, saya lagi puasa. Maknanya jangan sampai terpancing celaan dan hinaan. Kan kalau hari biasa mah kita normal, ya dihina, kasarnya kita balik hina, seri. Istilahnya kan gitu. Lah kalau lagi puasa aturannya berbeda. Dihina, diem. Dihina, diem. Saya lagi puasa. Diajak ribut, diem. Luar biasa. Masya Allah. Inilah puasa, adab-adab puasa yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Karena jujur aja puasa kita banyak rusaknya sama hal-hal kayak begini.
Entah dari mata, entah dari telinga, entah dari mulut, entah dari pikiran. Ya. Lalu puasa mah udah paham semuanya. Ya, puasa yang dicontohin Nabi dari subuh sampai mager, nggak ada yang jam 12 buka habis itu nerusin lagi, nggak ada. Kecuali bocah, benar nggak? Cuman ini yang banyak kita lupakan, kita lalaikan, sehingga berapa banyak kata Rasulullah di antara kita yang puasa, tapi dia nggak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan ya udah, dia dapatnya cuma lapar dan haus, pahalanya enggak. Ya kalau pahalanya enggak, berarti itu puasa nggak naik. Giliran orang-orang dipanggil, sini masuk, ya nggak ke surga dari pintu rayyan, kita mah kagak bakal dipanggil sama Allah, nggak bakal dipanggil sama malaikat. Lah orang kagak puasa, lah kan saya puasa tiap hari. Ya benar puasanya di bulan Ramadan dia puasa, tapi apa? Ya itu tadi, puasanya timbang nahan lapar dan mata, pikiran, telinga, mulut udah kagak dijaga. Itu puasa. Apalagi sih yang memang diharamkan oleh Allah. Yang dihalalkan saja oleh Allah, ya enggak, di waktu selain bulan puasa itu dihukumkannya haram. Itu karena kita puasa, bini kita itu haram, Pak. Nggak boleh kita berhubungan badan di siang Ramadan. Maka berbedanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i rahimahumullah itu apa? Kalau Imam Syafi'i, kalau dia berhubungan badan dengan istri, emang malamnya udah nggak niat puasa, atau dia udah niat puasa, sebelum berhubungan dia buka dulu minum air ngopi, habis itu berhubungan, dia nggak kena kafarat yang puasa 2 bulan berturut-turut. Dia nggak kena memerdekakan budak. Dia nggak kena memberikan makan 60 orang susah. Karena dia batalin duluan baru jima. Tapi kalau Imam Malik mah enggak. Lo mau batalin dengan jima, lo mau batalin dengan minum sengaja, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama seperti sakit, sapar, dan yang lainnya, maka hukumnya sama. Lo sudah tidak menghormati Ramadan. Maka merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang miskin. Karena ketetapan ini yang ditetapkan oleh Allah, yang disampaikan Rasul, adalah untuk menjaga kehormatan Ramadan. Apa yang halal haram. Ini kan halal. Halal nggak? Lah halal. Tapi kalau Ramadan kita berhubungan sama istri kita, sanksinya berat banget. Merdekakan budak kalau kagak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kagak bisa, ngempanin orang miskin sebanyak 60 orang. Itu kalau sehari kita. Lah kalau pakai seminggu, begulat sama bini. Mau otaknya kagak. Itu yang tadi saya bilang, bini kalau udah habis sahur, udah azan subuh, cakep banget Pak Muzaki. Bidadari itu bini. Kita tahan, maghrib aja ntar, pas maghrib malah jelek lagi aja. Aduh. Paham kira-kira? Ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat buat ingatan kita. Semuanya udah pada dapat. Ya, cuman paling kagak kalau kita ulang, kita sadar bahwa puasa ini adalah ibadah. Ibadah ada aturan yang Allah tetapkan lewat Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa yang buat Allah ridho, yang Allah jadi sayang sama kita, sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi.